Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas tema 8 kelas 2, subtema 4 pembelajaran 1. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 8 kelas 2 subtema 4 halaman 159. Menjaga keselamatan di perjalanan. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Yaitu berkendara dengan menggunakan helm sebagai pelindung kepala. Yang membonceng pun juga harus memakai helm. Dan jika berkendara dengan membawa barang bawaan di belakang, itu juga harus diikat yang kuat agar barang itu tidak jatuh. Menurutmu mengapa kita perlu melakukan itu? Agar kepala terlindungi dari benda-benda kecil sekaligus jadi pengaman saat terjadi kecelakaan. Lanjut halaman 160, pembelajaran 1. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Nah, untuk kisah kera dan ayam ini sudah saya buatkan videonya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi, tinggal kalian buka ya, lihat dan tonton agar ceritanya ini mudah kalian pahami ya. Pokoknya seru deh. Kisah kera dan ayam. Suatu hari kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Lanjut halaman 161. Katanya, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Sumber www.dongengceritarakyat.com. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Isi cerita dongeng tersebut adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan ketika mencari buah. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Mereka bisa tersesat karena tidak tahu jalan keluar hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan dapat dengan membuat peta dan membawa kompas untuk mengetahui arah. Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan. Lanjut halaman 162. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Tentu masih ingat ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat.
Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Misalnya nomor 1 itu ada tanda petik, terus mungkin M-nya itu ditulis huruf besar. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Yang kedua, setelah tanda petik kera, K-nya ditulis huruf besar. Kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja, katanya. Yang ketiga, kera juga kebingungan mana jalan keluarnya. M-nya besar ya. Mungkin ke arah sana, saut si kera. Bawahnya, ayo berlatih, temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, apa yang kamu lakukan, Udin, kata ibu. Apa A-nya harusnya ditulis huruf besar. Nomor 2, ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, jika itu J-nya harusnya ditulis huruf besar. Yang ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. K-nya kamu itu K-nya ditulis huruf besar. Yang 4, pakai helm dengan baik ya nak. Pakai P-nya ditulis huruf besar. Ayah itu A-nya besar. Yang kelima, ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Jangan tuh J-nya ditulis huruf besar. Sekarang coba perbaiki kesalahan pada kalimat-kalimat sebelumnya dengan benar. Tuliskan hasil perbaikanmu di bawah ini. Jadinya penulisannya seperti ini ya. Diperhatikan mana yang pakai huruf besar, mana yang pakai huruf kecil. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Tentu masih ingat ya. Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Lanjut halaman 164. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Nah, ini adalah gambar ayam ya. Ada induk ayam dan anak ayam. Ayo berkreasi, buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam, bahannya yaitu kertas warna, kertas gambar, dan lem. Alatnya pensil, gunting, spidol, atau krayon. Langkah kerjanya yaitu potong 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, 2 segitiga besar dan kecil. Lanjut halaman 165, yang nomor 2, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Langkah yang keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap, tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Dan yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Sumber Murti Diah, RBR dan Lukman Zen 2010. Lanjut halaman 166, ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Tentu masih ingat ya. Berapa hari dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Amati gambar di bawah dengan teliti. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Lanjut halaman 167. Aku tahu 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Nomor 1, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Yang harus kita ingat bahwa
1 bulan itu adalah 30 hari. Nah, sekarang kalau menabung selama 3 bulan berarti tinggal dikalikan saja. 30 dikali 3 sama dengan 90 hari. Lanjut halaman 168. Nomor 2, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Harus selalu diingat ya bahwa 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Jadi tinggal dikalikan. 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Yang nomor 3, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? 1 bulan adalah 30 hari. Jadi kalau 4 bulan berarti 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Yang nomor 4, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? 1 bulan itu berapa hari tadi? 30 hari. Nah, tinggal dikalikan. 5 dikali 30 sama dengan 150 hari. Yang nomor 5, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? 1 bulan itu sama dengan berapa? 30 hari. Mudah dan bisa dipahami ya. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu di rumah. Nah, kiranya cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.